tugas kali ini saya akan mewawancarai Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Bojong 6, yaitu berkaitan dengan etika, berkaitan dengan dilema etika. Bu Haji? Baik, Pak. Iya. Malah, Pak. Untung Bu Haji. Mangga. Betul Bu Haji. Ini Ibu kan sebagai kepala sekolah di SD Negeri Bojong 6. Kebetulan saya ada tugas dari calon guru penggerak yang berkaitan dengan dilema etika. Nah, dalam kasus ini yang akan kita bahas yaitu pada saat pengambilan keputusan agar membuat nilai anak lebih KKM saat pengisian rapor siswa agar menghindari anak tidak naik kelas. Baik, langsung saja Bu Haji untuk pertanyaan yang pertama. Bagaimana Ibu Haji mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema atau bujukan moral? Baik. Dilema etika itu artinya suatu kejadian atau peristiwa yang sama-sama mengandung nilai baik. Jadi ada dua ataupun lebih yang semuanya bernilai baik, maka muncullah yang namanya dilema. Itulah dilema etika. Tapi kadang perlu juga membuatnya dilema itu dianggap untuk menentukan ada identifikasi dulu. Iya. Iya. Kita mengidentifikasi dulu. Tentu saja dilema etika yang kita temui di sekolah itu kadang diidentifikasi ya, dipilah-pilah oleh kita. Seperti apa permasalahannya yang nanti mungkin ke depannya kita akan bisa mengambil salah satu yang terbaik dari yang baik itu. Jadi itu nanti yang akan menjadikan solusi suatu permasalahan yang terkait yang lebih baik lagi. Iya, iya seperti itu barangkali. Kita akan mencarikan solusi agar bagaimana suatu dilema itu menjadi suatu keputusan kita bersama dan keputusan itu merupakan keputusan terbaik di sekolah kita. Ini kan kembali lagi kepada keputusan atau dilema etika. Ini kan di sekolah Bojong 6 ada siswa yang nilai rapornya kecil Bu Haji. Ya. Otomatis kalau misalkan di peringkat itu yang bersangkutan atau siswa itu tidak mau naik kelas. Sementara tuntutan di kebu ini kan harus tetap naik kelas gitu. Kira-kira solusinya seperti apa? Kita akan merujuk ke KKM ya, KKM. kriteria ketuntasan minimal. Nah, kalau kita berusaha bahwa nilai anak itu harus ada di atas kriteria ketuntasan minimal, jadi tidak ada alasan anak itu tidak naik kelas. Jadi nilai yang kita ambil tidak hanya dari satu sisi, karena siswa itu memiliki kecerdasannya multi. Ada kecerdasan sosial, ada kecerdasan intelektual, ada kecerdasan emosional. Jadi ketika intelektualnya barangkali agak rendah, itu dilihat dari sosialnya lebih bagus, dari kecerdasan, ya. Jadi dilihat dari berbagai sudut pandang sehingga siswa tersebut insya Allah naik kelas. Kemudian untuk masalah peringkat, kalau di kurikulum Merdeka kita tidak mengenal peringkat sekarang. Jadi sama aja. Jadi semua siswa memiliki masing-masing kecerdasan. Baik, Haji, yang kedua, selama ini bagaimana Ibu Haji menjalankan pengambilan keputusan di sekolah kita ya, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau kepentingan yang sama-sama memenuhi kebajikan. Cara pengambilan keputusannya, apakah harus ada musyawarah dengan dewan guru dulu atau melibatkan dengan sekolah? Ya, terima kasih. Dalam hal pengambil keputusan, apabila kita ada dua dilema etika yang mengandung nilai sama-sama benar, sehingga kita membuat kebingungan untuk membuat keputusan, tentu saja kita harus bermusyawarah. Siapa yang diajak musyawarah? Yaitu dewan guru. Semua dewan di SDN
sehingga yang pada akhirnya kita akan bisa mengambil suatu keputusan yang tepat berdasarkan musyawarah. Basic yang ketiga nih ya. Berarti tetap harus ada asas musyawarahnya dulu Bu Haji ya. Ya. Terus yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur apa seperti apa yang bisa Ibu Haji lakukan selama ini? Misalkan kita mengadakan diskusi dengan wali murid, apalagi kan berkaitan tadi dengan Ya. ketuntasan belajar siswa. Mungkin ada yang dinilai seperti kurang misalkan kurang, atau mengadakan diskusi internal dengan dewan guru dulu, atau langsung ke wali murid, atau langsung ke komite bagi untuk mengenai masalah itu masalah ketuntasan minimum belajar siswa. Nah, baik ya. Untuk masalah ketuntasan belajar dalam hal berkaitan dengan dilema etika, sebenarnya kami memiliki langkah-langkah. Yang pertama kali itu langkah pertama kita mengamati siswanya dulu, mengamati siswa, kemudian kita melihat nilai realita yang ada, kemudian kita wawancarai guru yang bersangkutan, kemudian bisa juga barangkali kita memanggil orang tua murid. Nah, yang langkah terakhir ketika kita sudah memiliki berbagai data, kita melakukan musyawarah dengan dewan guru, bila perlu ketua komite juga diundang. Itu barangkali yang sudah saya lakukan langkah-langkah ketika kita menemukan dilema etika pada siswa. Ini salah satu bentuk pencegahan itu ya. Terus yang berikutnya Mbak Haji, hal apa saja yang selama ini Ibu Haji anggap efektif? Semua kasus itu permasalahannya sama, memiliki nilai-nilai kebajikan yang sama. Jadi ketika kita kurang tegas, bisa saja kita kesulitan untuk memilih atau memutuskan. Jadi kurang ketegasan aja dari kita ya. Kalau kita tegas, insya Allah tantangan itu bisa kita atasi, insya Allah. Jadi intinya adanya ketegasan. Iya, kalau tidak ada ketegasan itu merupakan tantangan. Tapi kalau kita tegas, tantangan bisa kita hadapi. Yang keenam, apakah Ibu Haji memiliki waktu tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika? Terus apakah Ibu Haji juga menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal dalam menyelesaikan dalam bentuk prosedur yang dijalankan? Apakah punya jadwal? Ya. Untuk menyelesaikan masalah dilema etika, saya tidak memiliki jadwal tertentu. Karena dilema etika itu datangnya temporer ya, sewaktu-waktu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada. Kadang-kadang sering, kadang-kadang jarang. Makanya saya tidak memiliki jadwal tertentu untuk masalah hal dilema etika. Jadi itu hanya sewaktu-waktu saja. Dan dalam penyelesaiannya pun bisa di sekolah, kemudian bisa juga dibawa ke rumah, dipikirkan bagaimana menentukan langkah-langkahnya ya, agar langkah-langkahnya tepat. Nah, yang kedua juga adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentu saja ada. Siapa dia? Ya pasti dewan guru ya. Rekan-rekan guru di sekolah yang dapat membantu permasalahan. Karena permasalahan yang ditimbulkan juga yang pertama tahu adalah dewan guru. Maka rekan yang sangat membantu adalah dewan guru sehingga permasalahan terselesaikan. Bisa disebut dengan partner kerja ya. Iya. Baik Bu Haji, yang terakhir, yang ke-8, dari semua hal yang tadi sudah Ibu Haji sampaikan atau pembelajaran yang dapat Ibu Haji ambil dari pengalaman Ibu Haji dalam pengambilan keputusan dengan etika itu seperti apa? Yang paling menyenangkan ya, yang paling itu tentu saja bahwa semua keputusan harus berdasarkan musyawarah. Itu saja barangkali bahwa semua keputusan berdasarkan musyawarah. Kita tidak otoriter, tidak merasa benar, tapi kita pasti meminta pendapat, meminta saran dari semua rekan guru
ataupun komite ataupun orang tua. Jadi kan termasuk ke dalam kita melihat dari suatu sudut sisi yang paling baik atau seperti itu berarti ya. Lihat dari sudut pandang yang terbaik dalam menentukan. Baik Bu Haji, terima kasih ya atas waktunya. Ya. Maaf sekali lagi saya telah mengganggu waktu kegiatan waktu dalam berdoa. Tidak mengganggu sama sekali. Terima kasih Bu Haji. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aris Budiman, asal institusi SD Negeri Bojong 6. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini saya akan melaksanakan kegiatan wawancara bersama Bapak Hendra Sehabudin SPD, yaitu beliau sebagai kepala sekolah di Madrasah Aliyah Darul Fikri Kecamatan Bojong Kabupaten Pandeglang. Dalam sesi wawancara ini adalah salah satu bentuk tugas di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Pada kasus yang akan saya angkat atau yang akan saya cermati, yaitu pada kasus yang dialami oleh Bapak Hendra Sihabudin yang berkaitan dengan kedisiplinan siswa yang masih sulit diterapkan di sekolah Madrasah Aliyah Darul Fikri ini. Karena mungkin ada beberapa pengaruh, salah satunya pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua yang kurang mendukung, dan sebagian orang tua meninggalkan anaknya karena kebutuhan ekonomi atau mencari uang di luar kota. Nah, sehingga hal ini kurangnya pengawasan orang tua yang sulit membuat anak untuk melaksanakan kegiatan disiplin. Di satu sisi, murid sering datang terlambat atau berperilaku yang tidak sesuai dengan aturan di sekolah Madrasah Aliyah Darul Fikri. Sementara di satu sisi lain, Pak Hendra selaku kepala sekolah SMA Darul Fikri ingin menegakkan kedisiplinan. Namun di sisi lain ada rasa kasihan karena kurangnya kasih sayang dari orang tua. Baiklah, langsung saja kasus ini akan langsung dibuat wawancara bersama Bapak Hendra Sihabudin SPD selaku kepala sekolah Madrasah Aliyah Darul Fikri Kecamatan Bojong. Apa kabar Pak Hendra? Alhamdulillah Sehat. Alhamdulillah sehat. Baiklah Pak Hendra, tadi saya sudah membacakan kasus yang tadi dialami oleh Pak Hendra berkaitan dengan sikap disiplin siswa dari Darul Fikri yang beberapa orang siswa sebagian besar kurang disiplin karena tadi ada pengaruh lingkungan, pengaruh orang tua yang kurang pengawasan, termasuk salah satunya orang tua yang bekerja di luar kota karena untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Baik Pak Hendra, yang ingin saya tanyakan yang pertama, selama ini bagaimana Pak Hendra dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral tersebut? Baik, terima kasih. Yang pertama izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Hendra Sihabudin, jabatan si guru, jabatan tambahan kepala madrasah di Madrasah Aliyah Darul Fikri. Memang kasus ini tidak sekarang guys. Itu sudah sering terjadi di madrasah kita dari tahun 2015. Saya sering menjumpai siswa atau siswi yang seperti itu. Yang pertama, sikap saya selaku kepala madrasah, karena memang ini adalah bagian tugas dari kepala madrasah, walaupun tugas dari kesiswaan. Yang pertama ya mungkin ini dilema ya bagi kita, karena memang satu sisi kewajiban disiplin siswa itu wajib. Satu sisi lain kita juga bisa memaklumi siswa kita, karena memang tujuan kita mendirikan madrasah ini kan untuk menerima siswa-siswi yang begitu tidak bisa menjalankan pendidikan yang lebih lanjut. Jadi ya paling ada beberapa solusi yang ingin kita kembangkan di situ.
yang pertama mungkin kita panggil dulu siswanya, kemudian kita identifikasi dulu kenapa, alasannya kenapa. Itu sih bagian dari tugas kami selaku guru di lingkungan madrasah ini. Melihat kasus ini berarti yang dikatakan Mahendra tidak ada bujukan moral ya dalam kasus ini. Tidak ada, karena memang Bukan pelanggaran hukum ya. betul. Satu sisi kan kita di madrasah itu kan ada pelanggaran berat dan pelanggaran ringan ya. Alhamdulillah sih kalau di madrasah kami itu memang siswa itu paling di pelanggaran disiplin saja. Ya, jadi kalau Mungkin tadi salah satu faktornya adalah karena kurang pengawasan orang tua, Betul. orang tua yang pergi keluar kota mencari uang atau mencari uang. Ini tidak termasuk ke dalam kategori pelanggaran hukum. betul. Berarti hanya sifatnya disiplin. Ya. Baik, Hendra, yang berikutnya, selama ini bagaimana Pak Hendra menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Pak Hendra, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Apakah dibuat musyawarah dengan Betul. Orang tua, ya. orang tua dengan guru mengenai permasalahan Betul. Yang pertama memang kalau ada pelanggaran dari siswa itu kan bagian dari tugas dan kewenangan kesiswaan. Ya. Biasanya ketika siswa itu melanggar atau melanggar aturan yang ada di madrasah ini, itu yang pertama kita panggil dulu siswanya. Kita pertanyakan dulu kenapa bisa melanggar. Kalau memang dia bisa memperbaiki pelanggaran yang sudah dia lakukan, itu bisa kita ringankan. Berarti ada pertimbangan untuk memutuskan permasalahannya ya. Betul, Ya, pertimbangan. berarti dimusyawarahkan dulu Dengan siswanya dulu, baru kalau tidak para guru, baru kalau siswanya sudah dimusyawarahkan tidak ada perkembangan, itu kita panggil orang tuanya. Di sini ada guru BK ya. Ada. Ya, berbeda dengan saya. Kalau saya kan di sini tidak ada guru BK, ada kelas di kelas permasalahan udah selesai. Ada kalau di tingkat Ya, TK. kalau di tingkat TK kan beda lagi. Baik, karena yang berikutnya yang ketiga, langkah-langkah tadi sebetulnya sudah dijawab. Ini yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur seperti apa sih yang bisa dilakukan selama ini selain musyawarah dengan guru-guru? Apakah nanti akan dirapatkan ulang atau dievaluasi ke tahap berikutnya mengenai masalah disiplin? Betul. Biasanya kita mengadakan rapat evaluasi itu 2 bulan sekali, Pak Aris. 2 bulan sekali itu diikuti oleh seluruh guru, terutama wali kelas dan kesiswaan. Semua itu disampaikan di situ, mulai dari masalah siswa, mulai dari masalah hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar itu disampaikan. Dan di situ kita cari solusinya. Yang pertama mungkin kalau dikeluarkan di sini kita tidak pernah mengeluarkan. Iya, memang jangan mengeluarkan. masih ada, selama masih ada jalan yang bisa ditempuh, kenapa tidak? Betul, Seperti itu. betul. Ya karena memang itu tugas dan bagian kita sebagai pendidik. Ya, jadi kita tidak membebani dan kita harus terus mendekati siswa agar lebih baik lagi. Nah, yang berikutnya Pak Hendra, tadi sudah ya masalah langkah-langkah. Nah, sekarang hal-hal apa saja yang selama ini Pak Hendra anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema di atas tadi? Betul. Pertama ini kan butuh pendekatan antara guru dan siswa. Ya, berarti komunikasi ya. Betul. Berarti adanya komunikasi dengan para guru di Para sekolah. guru di sekolah. Jadi kalau gurunya tidak dekat dengan siswa, saling berkomunikasi, ya itu tadi masalah itu akan lebih berat lagi. Tapi kalau mereka bisa berkomunikasi, bisa menasihati, lebih dekat lagi, insya Allah siswa yang seperti itu akan bisa menutupi segala kekurangan. Ya. Nah, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika di atas. Nah, biasanya kan ada seperti kata ada pengambilan keputusan yang karena kurang kesadaran tentang pentingnya pendidikan dan siswa dan orang tua. Betul. Ada kan? Ada siswa, misalkan ada siswa yang tidak disiplin, bahkan orang tua juga kan ada. Ngapain sih sekolah? Betul. Kan ada seperti itu. Yang pertama, ini kan masalahnya kan bukan masalah di siswa saja. Iya. Ini masalah antara orang tua dan siswa. Iya. Siswa yang mau sekolah dilibatkan dalam hal kekurangan ekonomi. Iya.
Jadi biasanya kita juga ada komunikasi dengan orang tua. Orang tua dengan siswa bisa berkomunikasi, begitupun orang tua dengan guru dan anak sekolah. Jadi sifatnya sinkron. Jadi ada motivasi Pak Hendra ya. Pak Hendra, apakah Pak Hendra memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Pak Hendra langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal tertentu untuk menyelesaikannya? Nah, bentuknya atau prosesnya seperti apa yang mengerjakan? Sebetulnya itu kan kasusnya kan berjalan ya. Jadi kalau jadwal ketika kasus itu ada, maka langsung kita tindak. Karena kalau kita larut tidak kita tindak itu sampai kapanpun kasus itu tidak akan selesai. Jadi langsung pasti tidak ada jadwalnya. Termasuk mungkin di pencegahan tadi ada evaluasi rapat 2 bulan sebelumnya. Itu kita jadwalkan. Ya. Nah, kemudian adakah seseorang atau pihak lain dan faktor apa saja yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Hendra dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika? Tentunya ini kan ada pengawasan dari pengawas. Tentunya ini kan PR kita bersama, tidak hanya PR kepala madrasah, tidak hanya PR kesiswaan, tapi pengawasan diawasi oleh seluruh stakeholder yang ada di madrasah ini. Semua terlibat, semua memberikan motivasi kepada siswa yang bermasalah. Jadi semuanya membantu. Termasuk mungkin komite sekolah juga. Nah, ya. Lebih penting ya. Ya, itu tadi saya sampaikan stakeholder mulai komite semua itu terlibat karena komite itu lebih berhubungan dengan kemasyarakatan, lebih berhubungan dengan orang tua. Nah, yang terakhir Hendra ya, dari semua hal yang tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Pak Hendra petik dari pengalaman Pak Hendra dalam mengambil keputusan di rumah? Ya, terima kasih Faris. Jadi kesimpulannya begini, kita Madrasah Darul Fikri ini hadir untuk masyarakat, bukan hanya saja untuk anak-anak yang mampu, bukan hanya saja untuk anak-anak yang ingin memiliki ekonomi yang baik, tapi kita hadir di sini untuk masyarakat yang ingin menyekolahkan anak-anaknya di Darul Fikri ini. Mau itu punya masalah tentang keluarga, ekonomi keluarga, kita tampung di sini. Jadi tugas kami di sini madrasah ya tentunya untuk mendidik mulai dari etika, mulai dari kedisiplinan, mulai dari keilmuan, itu semuanya kita jalankan ya. Termasuk lingkungan sekolah ini juga kan yang kemudian hari berdasarkan data geografis, kondisi masyarakat, kondisi siswa itu kan menjadi nanti sebuah pengambilan keputusan. Betul. Karena tadi katakanlah ada stakeholder yang terlibat di dalamnya, termasuk keterlibatan komite, orang tua, termasuk mungkin pengawas madrasah ya. Betul, semuanya terlibat. Baik Kak Hendra, terima kasih atas waktunya. Ini adalah sebuah, menurut saya sebuah pengalaman yang sangat luar biasa. Saya kan dari SD bisa mewawancarai seorang kepala madrasah seperti Kak Hendra. Sama saja Pak. Terima kasih. Mudah-mudahan nanti ilmu saya bertambah untuk kedepannya dan mudah-mudahan Kak Hendra selalu diberikan kesehatan. Amin. Kalau lebihnya mohon maaf, Pak Hendra. Terima kasih. Ya, Faris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.